Agama Islam merupakan agama mayoritas yang dipeluk penduduk Indonesia. Masuknya ajaran Islam ke wilayah Nusantara sudah terjadi sejak abad ke-7 Masehi. Meski demikian, proses Islamisasi besar-besaran di Nusantara baru terjadi pada abad ke-14 sampai abad 15 Masehi. Berbicara tentang Islam, maka buku-buku sejarah akan menyebut sejumlah daerah seperti Aceh hingga Demak di Pulau Jawa. Padahal ada satu daerah yang dipercaya sebagai titik awal persebaran Islam, yaitu di Kota Barus. Kota Barus sebagai titik nol persebaran Islam di Nusantara. Dikuatkan dengan diresmikannya Tugu Titik Nol Peradaban Islam Nusantara pada tahun 2017 silam. Walaupun demikian, sangat disayangkan karena sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengenal Barus karena minimnya informasi mengenai kota tua ini. Lantas, bagaimana kisah tentang Kota Barus ini di masa lalu? Barus merupakan kota emporium dan pusat peradaban pada abad pertama sampai abad ke-17 Masehi. Kota Barus disebut juga dengan nama Fansur. Kampung kecil ini merupakan sebuah kampung kuno yang berada di antara kota Singkil dan kota Sibolga. Namun saat Sriwijaya mengalami kemunduran, akhirnya digantikan oleh Kerajaan Aceh Darussalam, sehingga Barus masuk dalam wilayah Kerajaan Aceh. Sudah sejak dahulu kala bangsa Indonesia telah melakukan hubungan dagang dengan bangsa-bangsa lain, baik Arab, India, maupun Cina. Barus merupakan penghasil wewangian atau kapur barus yang berasal dari kayu kamfer. Bahkan sebuah peta kuno yang dibuat oleh Claudius Ptolemaeus, salah seorang gubernur kerajaan Yunani yang berpusat di Alexandria, Mesir, pada abad kedua Masehi juga telah menyebutkan bahwa di pesisir barat Sumatera terdapat sebuah bandar niaga bernama Barousai, tepatnya Kota Barus, yang dikenal menghasilkan wewangian dari kapur barus. Dikisahkan pula bahwa kapur barus yang diolah dari kayu kamfer dari kota itu telah dibawa ke Mesir untuk dipergunakan sebagai bahan utama pembalseman mayat pada zaman kekuasaan Firaun sejak Ramses kedua atau sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi. Berdasarkan buku Nuj Batudar karya Adi Maski, Barus juga dikenal sebagai daerah awal masuknya agama Islam di Nusantara sekitar abad ke-7 Masehi. Sebuah makam kuno di kompleks pemakaman Mahligai Barus. Di batu nisannya tertulis bahwa Syekh Rukunuddin wafat pada tahun 672 Masehi. Dan terdapat pula makam Syekh Usuluddin yang panjangnya kira-kira 7 meter. Ini memperkuat dugaan bahwa komunitas muslim di Barus sudah ada pada era itu. Sebuah tim arkeolog yang berasal dari École Francaise de Tremont-Orient atau UFO Prancis, yang bekerjasama dengan peneliti dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional atau PPAN di Lobu Tua Barus, telah menemukan bahwa pada sekitar abad ke-9 sampai abad ke-12 Masehi, Barus telah menjadi sebuah perkampungan multi-etnis dari berbagai suku bangsa, seperti Arab, Aceh, India, Cina, Tamil, Jawa, Batak, Minangkabau, Bugis, Bengkulu, dan masih banyak lagi. Masuknya agama Islam ke Kota Barus juga tak terlepas dari peran Banda Aceh, yang rute pelayaran perniagaannya telah dikenal sejak zaman dahulu oleh para pedagang Arab, India, dan pedagang Cina. Adanya jalur perdagangan utama dari Nusantara, terutama Sumatera dan Jawa dengan Cina diakui oleh sejarawan G.R. Tibbets. Tibbets meneliti hubungan perniagaan yang terjadi antara para pedagang dan Jazirah Arab dengan para pedagang dari wilayah Asia Tenggara pada zaman pra-Islam. Tibbets menemukan bukti-bukti adanya kontak dagang antara negeri Arab dengan Nusantara saat itu. Tibbets mengungkapkan bahwa keadaan ini terjadi karena Kepulauan Nusantara telah menjadi tempat persinggahan kapal-kapal pedagang Arab yang berlayar ke negeri Cina sejak abad ke-5 Masehi. Sebuah dokumen kuno asal Tiongkok juga menyebutkan bahwa sekitar tahun 625 Masehi, yang hanya berbeda 15 tahun setelah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama, atau 9,5 tahun setelah Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan kepada bangsa Arab.